Good morning, welcome to Ukraine. Welcome to Ukraine. Selamat datang di Ukraina. Good morning. Welcome. Take a lot of time. Good weather also. Yes. Dan jika Presiden Jokowi sukses mendamaikan Rusia dan Ukraina, itu artinya Presiden Jokowi sukses menstabilkan kembali harga minyak dunia dan ekonomi dunia, dan sukses juga mendamaikan kedua negara tersebut. Maka berbagai pujian dari dunia akan menghampiri Presiden Jokowi dan Indonesia. Nama Indonesia menjadi bertambah harum lagi. Lalu bagaimana nasib para kadrun dan oposan di Indonesia? Mereka pasti panas telinga, iri, stres, dan kejang-kejang, termasuk Rocky Gerung juga. Untuk para kadrun, pecatan sakit hati, para oposisi, dan sejenisnya, kalian tidak perlu nonton video ini. Karena video ini saya buat khusus untuk menghormati Presiden kami, Bapak Jokowi, yang lagi dalam membawa misi perdamaian untuk Rusia, Ukraina, dan juga video ini untuk penonton Kanal Timur yang adalah pendukung Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi, Presiden kita yang paling banyak dicaci maki, dihina oleh kadrun, dan dicap oleh oposisi dengan berbagai sebutan, mulai dari Presiden Jokowi pelangap-longo, atau seperti kata Amin Rais, Presiden Jokowi itu bebek lumpuh. Ada yang bilang Presiden Jokowi kelemar-kelemar. Ada juga yang bilang Presiden Jokowi otoriter, wong deso, dan lain-lain. Nah, Presiden Jokowi yang selalu dicap negatif oleh kadrun dan oposisi itu, kini lagi disanjung oleh warga di seluruh dunia. Nama beliau lagi diceritakan oleh masyarakat dunia. Televisi dan media online dunia lagi membahas tentang Presiden Jokowi yang membawakan misi perdamaian bagi Rusia dan Ukraina itu. Dan berita terkait misi perdamaian yang dibawakan oleh Presiden Jokowi itu diberitakan oleh media asing dengan sangat positif. Sekali lagi, ini soal nyali dan keberanian Presiden Jokowi, pemirsa. Di tengah konflik Rusia-Ukraina, Presiden Jokowi berani pasang badan datang ke zona berbahaya itu. Soal keselamatan dirinya, itu tanggung jawab Pas Pampres dan pasukan pengawal dari kedua negara yang dikunjunginya. Presiden Jokowi adalah presiden kedua dari Indonesia setelah sebelumnya Presiden Soeharto yang juga pernah mengunjungi negara Bosnia yang tengah konflik waktu itu. Dan Presiden Jokowi adalah presiden pertama dari benua Asia yang mengunjungi Ukraina dan Rusia untuk membawakan pesan-pesan perdamaian. Lalu untuk apa Presiden Jokowi harus ke Ukraina dan Rusia? Pasti ada pemirsa yang bertanya-tanya kan? Untuk apa Presiden Jokowi harus ke sana? Sebab kunjungannya kali ini sangat berbahaya dan ini terkait dengan keselamatan dirinya. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah membawa misi perdamaian. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini sudah sesuai dengan kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini kalimatnya jelas. Penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makanya Indonesia terlibat dalam misi perdamaian tersebut. Dan politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Oleh karena itu, sebagai juru damai, Indonesia tidak bisa berpihak hanya pada satu negara saja. Indonesia harus berdiri di tengah sebagai pihak yang netral, sebagai jembatan perdamaian untuk memberikan perdamaian bagi kedua negara tersebut. Lalu apa dampak dan pengaruhnya untuk Indonesia yang ikut berperan aktif menyelesaikan perselisihan antara kedua negara tersebut? Dampaknya sangat besar sekali buat Indonesia loh, pemirsa Kanal Timur. Indonesia semakin terkenal di dunia. Nama Presiden Jokowi semakin banyak dibicarakan oleh masyarakat dunia. Indonesia semakin disegani oleh dunia. Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan di dunia ini. Jika kita jalan-jalan ke negara orang, terus ditanya, "Where are you from?" "I'm from Indonesia," balas kita. Bangganya kita luar biasa.
orang-orang akan mengingat kita punya presiden yang bernama Jokowi. Dampak lainnya lagi, ketika invasi Rusia ke Ukraina adalah mempengaruhi kestabilan ekonomi dunia, termasuk ekonomi di Indonesia. Dampaknya jelas terlihat pada harga minyak dunia yang naik. Harga minyak naik tentu akan mempengaruhi juga dengan harga sembako di Indonesia. Dampak lainnya dari invasi Rusia ke Ukraina juga adalah ketidakstabilan politik dunia. Dan jika Presiden Jokowi sukses mendamaikan Rusia dan Ukraina, itu artinya Presiden Jokowi sukses menstabilkan kembali harga minyak dunia dan ekonomi dunia, dan sukses juga mendamaikan kedua negara tersebut. Maka berbagai pujian dari dunia akan menghampiri Presiden Jokowi dan Indonesia. Nama Indonesia menjadi bertambah harum lagi. Lalu bagaimana nasib para kadrun dan oposan di Indonesia? Mereka pasti panas telinga, iri, stres, dan kejang-kejang, termasuk Rocky Gerung juga. Lalu kenapa Presiden Jokowi tidak ikut mendamaikan konflik di negara-negara Timur Tengah sana, seperti di Suriah, Afghanistan, dan lain-lain? Menurut saya, sekali lagi, ini menurut pendapat pribadi saya ya, tidak penting Presiden Jokowi harus mendamaikan negara-negara di Timur Tengah sana yang lagi berkonflik itu. Tidak ada dampaknya buat Indonesia. Tidak ada nilai tambahnya juga. Toh, konflik di Timur Tengah sana juga tidak membawa kerugian ekonomi dan geopolitik dunia dan Indonesia. Malah justru kalau Presiden Jokowi ke sana, keselamatannya menjadi terancam. Tapi kalau konflik di negara Eropa, Amerika, atau seperti perang dagang Cina-Amerika, tentu Indonesia harus turun tangan karena dampak ekonomi dan kestabilan politik Indonesia juga akan turut terganggu. Dan kalau Indonesia berhasil mendamaikan Ukraina-Rusia, maka Indonesia akan mendapat banjir pujian dari masyarakat seluruh dunia. Lagian, negara-negara Timur Tengah yang sedang berkonflik seperti di Suriah, Afghanistan, dan lain-lain adalah negara-negara yang keras kepala batu, jadi pantas untuk dibiarkan saja. Lah, kalau begitu siapa dong yang akan membawa misi perdamaian untuk negara-negara Timur Tengah yang lagi berkonflik? Serahkan saja pada Pak Yusuf Kalla, beliau lebih tahu sepak terjang Taliban. Atau serahkan saja urusan itu ke kadrun. Kadrun di Indonesia yang selalu menghambat kemajuan Indonesia ini layak dikirim ke negara-negara Timur Tengah yang lagi berkonflik. Sampai di sana, terserah para kadrun saja. Apa mereka mau membawa misi perdamaian atau malah ikut berperang di sana. Yang terakhir, selamat untuk Presiden Jokowi yang sedang berjuang membawa misi perdamaian untuk Rusia dan Ukraina. Semoga dengan kehadiran Presiden Jokowi di kedua negara tersebut, berakhirlah sudah konflik di sana. Dan Rusia dan Ukraina kembali akur seperti sedia kala. Ingat, Rusia dan Ukraina. Jaga baik-baik Presiden kami di situ sampai beliau kembali ke Indonesia. Karena Presiden kami punya tujuan baik datang ke negara kalian. Amin. Sampai jumpa.